Puji Tuhan, Bapak Ibu. Senang menjumpai Bapak Ibu. Ditemanin oleh alam yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Semua keindahan yang Bapak Ibu lihat di belakang saya, laut yang begini luar biasa, langit, pegunungan, pada akhirnya akan diselesaikan oleh api, karena dunia ini sudah digadaikan oleh dosa. Dan karena itulah langit dan bumi ini akan dihancurkan, dan kita akan tinggal selamanya di langit dan bumi yang baru. Dalam Matius 24 pada ayatnya yang ke-37 hingga ke-44, Tuhan berkata tentang nasihat untuk berjaga-jaga tentang akhir dari kesudahan segala sesuatu. Dan ada sebuah indikator yang ditinggalkan oleh Yesus, bahwa kita harus belajar melihat dunia ini seperti yang terjadi di zaman Nuh. Yang dikatakan oleh Yesus di zaman Nuh adalah keadaan dunia yang hanya berpikir tentang makan minum dan tentang kawin dan mengawinkan. Ini menjadi indikator bagi gereja untuk bisa tidak takabur dengan dunia yang akan segera dihabiskan pada waktunya oleh Allah. Kita lihat begitu banyak orang beralasan hari ini hanya karena makan dan minum. Makan dan minum seakan-akan menjadi proyek iblis untuk menghancurkan karakter mental dari setiap anak-anak Tuhan. Pikirkan itu Bapak Ibu semua. Lihatlah bahwa dunia ini tidak lama lagi akan hancur oleh kejatuhan moral yang terjadi pada kita. Kawin mengawinkan. Kalau Bapak Ibu coba mencermati di setiap tempatmu, coba lihat. Hampir di semua tempat hari ini angka perceraian begitu tinggi, sangat tinggi. Ya, padahal coba di Bapak Ibu, semua orang Kristen diberkati di gereja. Dan setiap janji nikah orang Kristen adalah hanya maut yang dapat menceraikan. Tapi kenapa hari-hari ini perceraian terlalu murah? Terlalu murah. Kenapa? Coba Bapak Ibu pikirkan kembali. Kenapa angka perceraian terlalu sangat murah hari-hari ini? Kenapa? Kejatuhan moral. Kejatuhan moral inilah setan memprovokasi kebenaran dengan kesenangan daging yang sangat luar biasa. Seksualitas seakan-akan lebih penting daripada kebenaran Allah. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, ingat, perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan berkati, ini menjadi indikator gereja. Dengan keadaan sama di mana perut menjadi segalanya, kesenangan seksualitas menguasai begitu banyak rumah tangga, dan orang tidak lagi takut Tuhan tetapi hanya berpikir tentang dagingnya. Dan Tuhan berkata gini, aku akan datang dan banyak orang akan terkejut. Tetapi mari Bapak Ibu perhatikan ayat 42, ayat 44. Tuhan berkata gini, kalau tuan rumah atau pencuri akan datang, dia akan siap-siap. Ini menjadi sukacita kita. Ini menjadi sukacita kita. Jangan pernah jauh. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena itulah saya sengaja hari ini membentangkan kondisi alam yang luar biasa ini untuk Bapak Ibu lihat. Lihat pesona dunia ini. Semua akan berlalu. Saya ulangi, semua akan berlalu. Mari dekat dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, tuan rumah yang tahu pencuri akan datang, dia akan berjaga-jaga. Dia akan berjaga-jaga. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Ini waktu sudah sangat dekat. Pertahankanlah kualitas iman. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan mau dihancurkan oleh kesenangan kedagingan. Jalan sempit, Lukas pada pasal yang ke-13 ayat 24. Jalan itu semua orang ingin, tetapi hanya sedikit yang mampu melaluinya. Harapan saya, Anda dan saya adalah orang-orang yang mampu melewati jalan itu, sehingga waktu Tuhan datang, dunia tidak dapat mengambil kita. Kita akan sama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati umat-Mu. Biarlah keindahan dunia tidak membuat mereka lupa bahwa dunia ini sudah digadaikan untuk dihancurkan oleh api dan belerang.
Diberkatilah mereka untuk mengerjakan dan hidup dalam kebenaran sampai Tuhan datang. Hendaklah mereka berjaga-jaga untuk segala hal yang pasti akan terjadi dengan tiba-tiba. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Amin.